Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kita bertemu lagi dalam kuliah online untuk kita akan membahas tentang penginderaan jauh atau sering disebut juga dengan remote sensing atau ada yang mengistilahkan inderaja. Penginderaan jauh sendiri didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek atau daerah atau gejala yang digaji. Jadi di sini kata kuncinya adalah tanpa kontak langsung. Perolehan data penginderaan jauh sendiri atau yang sering disebut citra satelit, saya jelaskan sebagai berikut. Bahwa citra satelit dengan sensornya ini adalah memanfaatkan atau menerima gelombang yang dipantulkan dari energi-energi matahari. Jadi di sini matahari memancarkan energi ke objek-objek yang ada di bumi, kemudian ini dipantulkan. Pantulan-pantulan, emisi, dan hamburan ini ya yang diterima oleh sensor. Nah, tipe citra seperti ini adalah citra pasif. Kemudian dari sensor-sensor yang diterima satelit ini diterima, kemudian diwujudkan dalam bentuk citra atau foto yang kemudian dikirim ke stasiun bumi. Di stasiun bumi ini dilanjutkan ke fasilitas pengolahan data, kemudian dalam bentuk citra dianalisis citra tersebut, kemudian baru citra tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Dalam perolehan data penginderaan jauh ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah sumber energi. Satelit ini ada dua tipe. Yang pertama adalah dengan sistem penginderaan jauh pasif, di mana sumber energi ini berasal dari matahari. Sedangkan yang kedua, sistem penginderaan jauh aktif atau energinya dari radar. Ada beberapa jenis citra satelit yang aktif, misalnya radar, SAR, SRTM, airborne radar, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah sensor. Sensor ini merupakan kamera udara atau berupa scanner. Kemudian ada juga sensor yang berupa compact airborne scanner image atau scanner hiperspektral sesuai dengan tipe atau jenis dari citra satelit. Kemudian yang ketiga adalah objek di bumi. Nah, objek-objek di bumi inilah yang merupakan hasil dari pencitraan. Bisa berupa objek tanah, air, vegetasi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah atmosfer. Dan atmosfer ini yang merupakan penghubung antara objek di bumi dengan citra. Selanjutnya, sensor penginderaan jauh. Sensor sendiri adalah merupakan alat perekam objek di bumi. Dan sensor ini diperlukan tenaga elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek tersebut. Sensor terbatas kemampuannya untuk pengindera objek yang kecil. Dan di sini
batas kemampuan memisahkan setiap objek inilah yang dinamakan dengan resolusi. Ini yang membedakan antara citra satu dengan jenis citra lain adalah resolusi ini. Ada 4 jenis resolusi. Yang pertama resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi temporal. Apa resolusi spasial? Resolusi spasial ini objek terkecil yang bisa ditangkap dari sensor. Jadi di sini kalau kita bisa melihat ada kalau sensor tersebut bisa menangkap sensor yang detail bisa sampai 0,51 kali 0,5 meter dalam 1 pixel. Sedangkan kalau resolusi spasialnya rendah, ini contohnya di sini 1 pixel 80 kali 80 meter. Kita bisa membandingkan antara citra dengan resolusi spasial yang tinggi di sini 0,5 meter sampai yang spasial dengan resolusi spasial yang rendah. Selanjutnya spektral resolusi, resolusi spektral. Resolusi spektral ini yang sering disebut dengan band atau saluran. Jadi saluran-saluran yang ada pada satelit, citra satelit. Ini ada beberapa contoh di sini yang menggunakan gelombang-gelombang tampak, gelombang biru, hijau, merah, inframerah, dan seterusnya. Ada beberapa citra satelit yang salurannya sangat banyak, ratusan, yang sering disebut dengan hiperspektral. Selanjutnya resolusi temporal. Resolusi temporal adalah kemampuan citra tersebut memfoto pada objek yang sama. Jadi di sini kalau pada contoh di sini adalah Landsat dalam memfoto objek yang sama di bumi ini mencapai 16 hari. Ada beberapa citra yang contohnya NOAA itu memfoto objek misalnya di Indonesia itu bisa dalam 1 hari bisa 2 kali. Ini otomatis sesuai dengan kebutuhan. Kalau citra-citra untuk citra cuaca ini relatif resolusi temporalnya ini tinggi. Selanjutnya resolusi radiometrik. Nah, di sini sering disebut dengan bit. Ada beberapa contoh, ada 7 bit atau 2⁻7, ada 8 bit, 9 bit, dan 10 bit. Ini resolusi radiometrik. Nah, kemudian kita melihat di sini perbandingan resolusi citra dengan beberapa citra. Di sini contohnya adalah citra Sentinel, citra Landsat 7, dan citra Landsat 8. Kita lihat di sini bahwa resolusi spektral, ya, gelombang-gelombang yang dipakai antara citra Sentinel yang paling atas ini, kemudian yang tengah ini citra Landsat 8, kemudian yang bawah ini Landsat 7. Ini menunjukkan bahwa tiap citra ini, tiap satelit mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan resolusi spektral dan spasial yang berbeda juga. Jadi kalau Sentinel ini sampai 12 band, kalau Landsat 8 ini sampai 11, sedangkan Landsat 7 sampai 7 band dengan spesifikasi yang berbeda. Nah, ini spektral elektromagnetik band-band saluran-saluran pada citra satelit. Kita bisa melihat ada banyak saluran. Kalau untuk citra yang pada gelombang tampak, dia menggunakan gelombang blue, green, dan red seperti pada gambar tersebut. Ya, sedangkan citra-citra radar kita bisa melihat ini pada gelombang-gelombang microwave. Ini di sini. Sedangkan di atas microwave itu untuk
gelombang TV. Dan kebanyakan untuk citra jenis Landsat itu dia ada gelombang visible dan infrared ini. Dan yang terakhir adalah ini contoh dari generasi dari citra satelit Landsat, mulai dari Landsat 1 sampai Landsat 8. Mulai dari generasi pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan terakhir citra LDCM yang diluncurkan 2013. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.